kita bicarakan hari ini. Dan bangsa Indonesia ini mau mendengar dan mau menatap ke depan bahwa partai politik adalah bagian yang mengisi pembangunan politik pada bangsa ini. Karena tidak ada seseorang menjadi presiden tanpa didukung oleh partai politik yang besar. Jadi kalau dibilang, wah ini judicial review ini kan akan rasa rumah tangga, nggak boleh ke Mahkamah Agung. Nah justru itulah kebodohan yang terjadi. Dan jangan menggiring opini pada akhirnya orang jadi bodoh. Ya berdosa. Ya kira-kira begitu. Oke, siap. Dan sebelumnya ini Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan meskipun gugatan itu nantinya menang di MA, ini tidak akan mengubah kepengurusan partai tersebut. Nah bagaimana teman-teman menanggapi pernyataan itu, Pak? Tadi agak putus. Bagaimana kata Pak Mahfud? Sebelumnya ini Menko Polhukam Mahfud MD ini mengatakan meskipun gugatan itu nantinya menang di MA, ini tidak akan mengubah kepengurusan partai tersebut. Nah, teman-teman ini bagaimana nih menanggapi pernyataan tersebut? Ini Pak Mahfud ini kan, ya saya belajar dari luar terhadap beliau juga sebagai guru besar. Tetapi saya hanya mengingatkan ke beliau, tidak hendak mengajar beliau. Sebagai seorang profesor, guru besar, menteri. Bahwa republik ini punya sistem pemerintahan yang disebut distribution of power. Mudah-mudahan Pak Mahfud mendengar ini. Saya tidak mengajar, mohon maaf, kepada seorang profesor. Jadi yang disebut eksekutif tidak boleh mengadakan intervensi terhadap yudikatif, begitu juga kepada legislatif. Ketika Pak Mahfud menyampaikan ini merupakan pendapat beliau yang merupakan intervensi secara langsung atau tidak kepada pengadilan yang disebut Mahkamah Agung. Blunder, saya harus katakan itu. Mohon maaf kalau Pak Mahfud menonton ini. Masa saya harus mengajarkan seorang guru besar? Tetapi Bapak sudah melewati sistem yang ada, bahwa Bapak jangan coba mengadakan intervensi. Sebaiknya Pak Mahfud dengan hormat, jika ingin mengadakan pembelaan karena, tolong dicatat, pada saat Pak SBY menjadi presiden, beliau jadi Mahkamah Konstitusi. Sekiranya Pak Mahfud melihat bahwa itu adalah sebuah beban moral untuk dia membela, berhentilah menjadi Menteri Polhukam dan jadilah pengacara terhadap SBY. Jangan menggiring sesuatu yang nggak benar, tidak baik lah. Ya. Masa saya anak kecil, muridnya beliau, harus mengajar beliau. Demi Allah, demi Tuhan kami, saya tidak mengajar beliau. Saya hanya mengingatkan, Pak, Bapak sudah keliru. Ketika Bapak menyampaikan sesuatu yang membela, apalagi itu pada ranah hukumnya Mahkamah Agung, Bapak sudah offside. Ya. Saya ingatkan, Bapak sudah offside. Sebaiknya Bapak berhenti dan menjadi pengacaranya Pak SBY. Itu kan lebih baik. Jadi jangan melempar sebuah opini, sebuah pendapat yang mendahului keputusan Mahkamah Agung. Garis bawahi. Jangan melemparkan pendapat yang mendahului keputusan Mahkamah Agung. Masa orang hukum saya harus ngajar hukum, kan nggak lucu. Iya. Baik. Tapi saya ingatkan itu, ini merupakan sebuah intervensi. Karena beliau juga apalagi, beliau kan itu kan di eksekutif. Ya. Kenapa harus bicara tentang soal yudikatif? Ya udah, jadi pengacara Pak SBY dan ajukan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, gentleman, terukur dan dapat diukur. Mohon maaf kepada Pak Mahfud. Ya. Beliau hebat kok, tetapi mungkin kali ini beliau offside. Dan itu yang perlu saya sampaikan. Jadi pendapat ketika Pak Mahfud menyampaikan itu sudah merupakan overlap, offside. Jadi baik. Itu udah nggak boleh karena itu ya. Saya kira demikian. Oke, siap. Terkait judicial review ini Pak, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan pihak lain ini agar pengajuan judicial review ini dicabut nih Pak? Dan mungkinkah ada kemungkinan pengajuan judicial review ini akan dicabut? Ini Pak Bian,
Mahkamah Agung tidak akan pernah melakukan sebuah sidang yang terbuka. Tetapi silakan menyampaikan argumen-argumen yang terukur, yang gentleman, yang hebat kepada beliau-beliau di Mahkamah Agung, kepada Hakim Agung untuk diadu. Jadi nggak usah Allah untuk mendahului sebuah keputusan ya, bahwa upaya untuk bisa menggagalkan itu pasti ada. Kan lawan kita punya lawan. Iya. Dia mau gagalkan dalam bentuk apa? Emangnya Hakim Agung itu dia orang bodoh? Gitu. Jadi yang kedua, udahlah jangan membuat opini-opini dan jangan membuat berita-berita hoak yang seolah-olah bahwa Mahkamah Agung itu bisa di-pressure. Nggak bisa. Apalagi ini persoalan hukum. Nah, ketika Pak Mahfud bicara yang tadi itu, nah beliau ini kan dalam posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Masyarakat Indonesia yang melihat bahwa dia kan Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Seolah-olah bahwa dia itu panglima hukumnya. Karena masyarakat Indonesia belum banyak yang paham tentang hukum, tentang sistem kenegaraan, tentang sistem politik. Nah, yang sebetulnya bahwa beliau adalah bagian daripada eksekutif. Kepala eksekutif adalah presiden. Beliau tidak boleh menyilap. Bahaya. Itu bahaya. Ya. Jadi apalagi menyampaikan narasi-narasi seperti tadi. Ya. Pak Mahfud kan hebat. Tetapi mungkin ya setiap orang kan tidak mungkin nggak ada kesalahan. Ya. Ya. Kata orang kan tiada gading yang tak ada retaknya. Benar. Tapi saya pahami itu. Saya mohon maaf ke Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan untuk berhentilah berbicara hal-hal yang menyoroti Bapak sebagai seorang pejabat negara dalam eksekutif. Nah, lembaga tinggi ini kan adalah Mahkamah Agung. Lembaga tinggi eksekutif adalah presiden. Bukan Mahfud. Bukan. Keliru. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi, opini-opini, narasi-narasi yang beliau lakukan itu hanya untuk membunuh karakter daripada Pak Yusril. Dan membunuh karakter daripada orang-orang yang tidak terlalu paham tentang hukum dan tata negara. Kira-kira demikian. Oke, siap. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak. Apalagi kita nanti akan membahas juga terkait masa depan Partai Demokrat, terlebih ini menyambut 2024 nanti. Amin. Oke. Ini kita
Ya Bang, siang sehat Bang. Iya, ya, alhamdulillah sehat ya. Tetap Ya, masih ini ya. Halo, halo. Cik, 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 cik. Gimana? Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana kita masih berbincang dengan pendiri Partai Demokrat terkait prahara Partai Demokrat. Dan seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, kita akan membahas terkait konflik ini yang berkepanjangan akankah berpengaruh terhadap pemilihan di tahun 2024 nanti. Nah, kalau dari Pak Hengki seperti apa menilainya nih Pak? Apakah konflik ini masih bisa akan berkepanjangan dan pengaruhnya terhadap 2024 seperti apa nih Pak? Dari analisis politik ya, Ya. saya juga melihat bahwa jika ini akan berkepanjangan sampai sejauh mana. Ya. Dan jika dia tidak berkepanjangan, maka terjadi pengalihan kepemimpinan, Ya. maka partai ini akan besar. Oke. Kenapa saya katakan demikian? Jika terjadi pengalihan kepemimpinan, masih 6 sampai 12 bulan untuk mengadakan koordinasi. Ya. Dengan harapan bahwa orang lama dan orang baru digabungkan lagi kembali. Maka partai ini akan mencapai titik di atas 11 sampai 12%. Ya. Ya. Nah, di 2024 itu akan tergantung pada hasil daripada judicial review, hasil daripada PT UN. Jika ini akan berkepanjangan, maka sudah pasti Partai Demokrat akan hancur berantakan. Nah, kalaupun itu akan hancur berantakan, tentunya akan kami pendirikan tidak harus diam. Ya. Analisis kami ketika di 2003
belum ada sebuah keputusan dan kita tidak bisa masuk pada 2004, sudah pasti 2004 hancur. Jika tidak terjadi pengalihan ke. Lalu untuk membentuk kembali ini dari 2004, kami hanya membutuhkan waktu 2 tahun sampai 3 tahun untuk merecovery Partai Demokrat sama seperti kami lakukan awal berdirinya partai ini. Ya. Kuncinya hanya ada satu. Ayo kalau mau rekonsiliasi, bikin lagi KLB, 2 aja yang maju, terbuka. Himpun orang lama dan orang baru. Duduk bersama. Aku yakin partai ini akan kembali membesar. Kenapa partai ini anjlok? Karena orang lama disingkirkan, orang baru diangkat. Dia lupa bahwa dalam sistem kepartaian itu, bahwa orang lama memiliki pasukan yang cukup banyak saat mendirikan, saat memimpin. Ketika orang baru datang membujuk-bujuk, orang lama di depan. Masuk orang baru yang tidak mengerti apa-apa. Maka orang lama ini dan pengikutnya akan hancur berantakan dan dia akan mundur. Dan itu yang terjadi pada Partai Demokrat di 3 periode terakhir ini. Coba bayangin Pak. Dalam sebuah analisis politik ya saya harus sampaikan. Ya. Ketika dia mencapai titik klimaks di 2009, dia anjlok di 2014. Kejadiannya adalah bagaimana otoriter yang dilakukan oleh sistem kepartaian itu dari tingkat pusat ketika Pak SBY masuk dan kroninya membabat seluruh orang-orang lama. Dia lupa bahwa orang-orang lama ini masih punya pengikut yang cukup banyak. Maka di 2014 tumbang. 2019 tumbang. Karena menghadirkan 2014 dan 2019 itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas yang terukur. Dan orang-orang lama disingkirkan. Yang penting much money good boy, no money good buy. Maka kekuatan-kekuatan lama ini bergeser. Kekuatan lama ini kan tidak maju oleh karena duit. Tidak maju oleh karena mengiming-imingin sesuatu. Enggak. Mereka maju karena idealisme yang kuat untuk membesarkan partai. Sehingga saya berkesimpulan. Jika sampai dengan 2003 ini akan berkepanjangan dan tidak terjadi sebuah pengalihan, maka kita tinggal menanti apa yang disebut selamat berduka cita. Partai ini hancur lebur dan mati. Saya punya keyakinan tidak akan mencapai di 3%. Jika hal ini tidak secepatnya direcover. Ayolah, ketika teman-teman yang ada di kubunya Pak SBY dan di kubunya Pak Muldoko mau berpikir lebih efektif ke depan, ayo duduk sama-sama, bikin KLB, majukan kembali orang lama dan orang baru, jadi barang itu. Tapi jangan disingkirkan orang lama, masuk orang baru yang tidak memiliki kredibilitas yang terukur. Nah, ini yang saya harus menyampaikan ini. Saya tidak akan mengharapkan, saya nanti dikasih jabatan ini. Dari dulu saya tidak mengharapkan itu. Tapi saya hanya berdiri tegap untuk meluruskan sejarah partai dan membesarkan partai ini. Jadi alangkah sedihnya kami melihat bayangan ke depan jika tidak terjadi sebuah pengalihan kekuasaan, sebuah kepemimpinan yang baru yang memiliki kredibilitas. Partai ini tinggal menunggu krans bunga turut berduka cita. Jadi itu ya yang ini masukan. Apakah SBY menonton, apakah teman-teman juga di KLB menonton, monggo. Dan ini merupakan sebuah solusi. Ya. Kalau mau kembali membesar, mau tidak akan ribut lagi di 2023, saya punya keyakinan yang kuat. Saya bukan ahli dalam bidang
ahli nujum, tidak. Ya. Di angka 3, partai ini akan menentukan hancur atau tidak. 2003 dia menentukan naik. Apakah 2023 akan menentukan naik atau hancur? Saya bukan ramalan jangka joyo-boyo, tetapi sebuah analisis politik. Saya belajar dari sistem yang saya belajar. Asah pisau sejarah, agar sejarah akan menentukan di mana engkau berada. Tapi ketika engkau meninggalkan sejarah, maka engkau akan digilas oleh gerigi rodanya sejarah. Siapakah yang meninggalkan sejarah itu? Hati-hati. Dia akan dilindas oleh geriginya roda sejarah. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Saya hanya menyampaikan ini untuk meluruskan. Agar sejarah dalam rangka memandang ke depan partai ini di 2024, kemanakah kita harus pergi. Posisi sekarang ini, kita berada pada kufadis. Entah mau kemana. Konstituen juga entah mau kemana. Tetapi ayo sama-sama kita giring bersama. Judicial review nggak usah diremehkan. Kan untuk kita, untuk bangsa. Tetapi bolehkah saya menyampaikan, menyebarkan kabar bohong? Yang kedua, ayo kita mencari sebuah solusi untuk, ya janganlah dibilang ya, nggak perlulah kita duduk bersama, nggak perlulah kita, ya. Itu bukan politisi, itu ngarang. Ya. Itu maksud saya. Oke. Kira-kira demikian. Siap. Dan berarti bisa dibilang judicial review nanti ini lumayan cukup akan menentukan nantinya, Pak, ya? Oh iya. Ya. Sangat menentukan. Oke. Ya. Dan kalau dari optimistis teman-teman seperti apa nih untuk judicial review nih, Pak? Apakah optimis dengan hasilnya nanti? Oh, pasti optimis. Pasti. Sangat optimis. Karena ini kan persoalan negara, tidak hanya persoalan sebuah partai aja. Persoalan negara. Oke. Dan jikalau kemungkinan terburuk terjadi dari judicial review, ini langkah-langkah apa nih yang akan selanjutnya dilakukan teman-teman untuk perjuangkan Partai Demokrat? Lah kan masih ada PT UN, Mas. Oke. Iya. Judicial review itu kan cuma salah satu dari bentuk perjuangan. Tapi kan PT UN kan kita sedang jalan. Ya. Kemarin kan kita udah menang di pengadilan negeri. Iya. Ya lah? Iya. Ya. Jadi tinggal PT UN. Ya. Nah, setelah PT UN kan ini akan berbeda lagi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yusril di Mahkamah Agung. Karena Pak Yusril kan tidak membela Partai Demokrat, dia membela personifikasi yang terzolimi. Kebetulan orang-orang Partai Demokrat. Begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya Yusril Iza Mahendra ini tidak mendukung Partai Demokrat, tapi hanya membela pihak-pihak yang berada di Partai Demokrat, seperti itu, Pak, ya? Betul, sangat betul itu. Ya, jadi nggak ada siapa-siapa di belakang Pak Yusril, di belakang 4 DPC, nggak ada. Bayar dengan ransomnya, nggak ada. Itu bohong lah. Oke, siap. Dan mungkin terakhir nih, Pak, mungkin karena keterbatasan waktu kita juga untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Hengki, dan mungkin juga kalau ada informasi yang mau ditambahkan juga silakan nih, Pak. Barangkali saya hanya berharap teman-teman yang menonton semua ini untuk melihat Partai Demokrat itu ke depan, agar benar-benar dia partai yang benar-benar demokrat, yang demokratis. Yang kedua, kita ingin besar kembali, tetapi harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas yang hebat. Siapapun itu. Ya. Jadi tidak membuat opini-opini yang menyesatkan. Ya. Apalagi dengan menyebar hoak. Ya. Itu kan kalau saya bilang, kadang-kala saya kecewa melihat, mendengar, tolonglah teman-teman, berhentilah menyebarkan kabar bohong. Berhentilah untuk membuat hal-hal yang membuat masyarakat juga bingung. Ya.
Jadi pertama kita tanamkan dalam diri kita, Partai Demokrat, my mind, punya kita kan. Ya. Terus kenapa kita harus menghancurkan barang ini dengan tidak berpikir secara positif? Ya. Kira-kira begitu. Jadi jangan kita berpikir, wah ini kan anak muda, dia hebat. Waduh, ya. Anak saya juga masih muda di rumah, dia tidak hebat. Tetapi dia harus belajar lah, Benar. memulai dari awal menjadi ya ketua RT, ketua RW, ya kan? Jadi apa dia mau jadi camat, bupati, kepala desa, gubernur, di presiden. Jadi jangan dari titik ada menjadi ada, dari titik tiada menjadi ada. Kita kan bukan Tuhan, Ya. kita bukan Allah. Dalam filosofisnya, aku ada oleh karena yang tiada itu menciptakan aku ada. Nah, dalam partai, dalam kehidupan manusia nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Iya. Bahwa manusia diciptakan dari abu tanah, jadi manusia. Lah partai nggak begitu kan? Diciptakan oleh dinasti, jadi raja. Iya, nggak boleh. Belajarlah dari kecil. Kira-kira begitu. Oke. Ini saran saya. Siap. Terima kasih Pak Hengki sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini, sudah berbincang-bincang Amin. dengan kita. Iya. Mudah-mudahan Terima kita kasih. bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu tentang pembahasan lainnya mungkin ya Pak ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Bian. Siap. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Bapak Hengki Luntungan selaku pendiri Partai Demokrat terkait prahara Partai Demokrat. Semoga pada pagi hari ini bisa membuka persepsi baru terhadap prahara yang terjadi di Partai Demokrat, dan semoga ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga Amin. kebenaran yang ada di Partai Demokrat segera terungkap. Amin. Dan Amin. kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.